Bapak Saiful Rizal MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan diskusi pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun materi diskusi yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu layanan anak berkelainan fisik dan mental emosional. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Saya sendiri Roizatun Nihaya sebagai moderator. Pemateri 1 yaitu Bunda Betty Wulandari. Pemateri 2 yaitu Bunda Ella Windy Sapitri. Pemateri 3 yaitu Bunda Imu Jayati. Pemateri 4 yaitu Bunda Hosniah. Pemateri 5 yaitu Bunda Muzayana. Selanjutnya saya persilahkan pemateri untuk membacakan materinya. Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing anak. Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di sekolah luar biasa atau yang disebut SLB, sesuai dengan kekhususannya masing-masing. Secara umum ada dua pendekatan yang sering dilakukan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu 1. Pendekatan kelompok atau klasikal, 2. Pendekatan individual. Jadi, diperlukan sekolah yang dapat memberikan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Layanan anak berkelainan fisik. 1. Anak tunanetra. Layanan khusus bagi anak tunanetra meliputi 1. Penguasaan Braille. Penguasaan Braille yang dimaksud adalah kemampuan untuk menulis dan membaca Braille. Yang kedua, latihan orientasi dan mobilitas. Latihan orientasi dan mobilitas adalah jalan dengan pendampingan awas, latihan jalan mandiri, latihan jalan dengan menggunakan alat bantu jalan. Yang ketiga, penggunaan alat bantu dalam pembelajaran berhitung dan matematika yang menggunakan papan Taylor frame, abakus dalam operasi penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan beberapa konsep matematika Braille. Yang terakhir, pembelajaran pendidikan jasmani bagi anak tunanetra. Tunarungu, Halahan dan Kaufman tahun 1988 menyatakan bahwa ada 3 pendekatan umum dalam mengerjakan komunikasi anak tunarungu, yaitu yang pertama auditory training, yang kedua speech reading, yang ketiga sing language and finger spelling, yang ketiga anak tunadaksa. Menurut Frida Mangunsong pada tahun 1998, layanan pendidikan bagi anak tunadaksa perlu memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama pendekatan multidisipliner dalam program rehabilitasi anak tunadaksa, yang kedua program pendidikan sekolah, yang ketiga layanan bimbingan dan konseling. Emosional. 1. Anak tunagrahita. Pendekatan layanan pendidikan bagi anak tunagrahita lebih diarahkan pada pendekatan individual dan pendekatan remediatif. Pendekatan individual didasarkan pada asesmen kemampuan anak untuk mengembangkan sisa potensi yang ada dalam dirinya. Tujuan utama layanan pendidikan bagi anak tunagrahita adalah penguasaan kemampuan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam mengelola dirinya sendiri.
Untuk mencapai itu, perlu pembelajaran mengurus diri sendiri dan pengembangan keterampilan vokasional terbatas sesuai dengan kemampuannya. Anak tunalaras. Khusus untuk kelainan perilakunya, pendekatan pendidikan bagi anak tunalaras menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling serta terapi. Penggunaan pendekatan terapi sangat bergantung pada jenis dan tingkat problem perilaku yang dialami oleh anak tunalaras. Selain pendekatan terapi, dalam pembelajaran khusus untuk anak tunalaras adalah bina pribadi sosial anak. Mata pelajaran ini diarahkan untuk membina perilaku positif anak tunalaras dalam kaitannya dengan perilaku dirinya dan perilaku dalam berhubungan dengan orang lain. Terima kasih kepada para pemateri. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Memiliki anak yang sempurna di saat kelahirannya hingga usia dewasanya menjadi dambaan para orang tua. Namun, kadang-kadang Tuhan memberikan keistimewaan kepada seorang anak agar orang tua menjadi lebih sabar dan lebih perhatian kepadanya. Keistimewaan inilah yang kemudian diistilahkan dengan anak yang berkebutuhan khusus. Klasifikasi anak kebutuhan khusus dikategorikan berbagai macam, seperti berdasarkan letak gangguannya, ada yang berkelainan fisik, mental, dan emosional. Setiap anak yang berkelainan pasti memiliki masalah, baik masalah dalam bidang emosi, masalah bagi orang tua dan masyarakat, masalah sosial dan masalah kognitif. Dari segala masalah ataupun hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus pasti membutuhkan penanganan. Penanganan yang diberikan harus sesuai dengan gangguan atau hambatan yang dialami anak tersebut, agar anak tetap bisa berkembang dan menjalani kehidupannya, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Layanan pendidikan dan fasilitas untuk anak berkelainan mental emosional diberikan sesuai dengan karakteristik anak, yaitu karakteristik kebutuhan